Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Nita Tenri Lulu Sutanto, salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori penawaran. Penawaran adalah hubungan antara harga dengan kuantitas untuk setiap unit waktu yang akan dijual oleh penjual. Ya. Sekali lagi, penawaran adalah hubungan antara harga dengan kuantitas untuk setiap unit waktu yang akan dijual oleh penjual. Berbeda dengan teori permintaan yang menempatkan diri kita sebagai konsumen, nah pada teori penawaran ini kita menempatkan diri kita sebagai produsen. Jadi, teori permintaan kita menempatkan diri kita sebagai konsumen, sedangkan teori penawaran kita akan menempatkan diri kita sebagai produsen. Permintaan barang atau jasa yang tidak disertai dengan penawaran tidak dapat mewujudkan transaksi pasar. Ya, permintaan barang atau jasa yang tidak disertai dengan penawaran tidak dapat mewujudkan transaksi di pasar. Permintaan akan terpenuhi jika penjual menyediakan barang atau jasa yang diperlukan. Hukum penawaran menyatakan bahwa bila harga suatu barang meningkat, maka produsen akan berusaha meningkatkan jumlah barang yang dijualnya. Sebaliknya, jika harga turun, produsen cenderung akan mengurangi jumlah barang yang dijual. Nah, sebagai contoh misalnya kita lihat pada kurva berikut ini, yaitu penjualan bakso. Nah, kita lihat bahwa pada saat harga bakso 15.000, jumlah bakso yang ditawarkan yaitu 100 mangkok. Ya, 100 mangkok. Kita lihat di titik B. Nah, ketika harganya naik menjadi 17.000, jumlah mangkok yang ditawarkan mengakibatkan bertambahnya jumlah bakso yang ditawarkan dari 100 mangkok menjadi 150 mangkok. Ya, kita lihat dari titik B bergeser bergerak ke kanan ke titik C. Ya, 17.000 dari 15.000 menjadi 17.000, terus mengakibatkan jumlah mangkok yang ditawarkan menjadi 150 mangkok. Begitupun seterusnya, ketika harganya 20.000, maka jumlah yang ditawarkan 200 mangkok. Ketika harganya 23.000, maka jumlah yang ditawarkan menjadi 250 mangkok. Nah, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Faktor-faktornya yaitu yang pertama adalah harga. Harga bisa dari harga barang itu sendiri atau harga barang terkait. Yang kedua yaitu biaya produksi. Terus teknologi, jumlah produsen, kebijakan pemerintah seperti pajak, subsidi, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu prediksi dan ekspektasi konsumen atas harga barang itu sendiri. Seperti halnya dengan kurva permintaan, kurva penawaran juga bisa mengalami pergerakan. Faktornya yaitu perubahan harga barang dan faktor selain harga barang itu sendiri atau biasa disebut dengan ceteris paribus. Kita ambil misalnya pada teknologi. Jika yang berubah adalah ceteris paribus, maka akan terjadi pergeseran kurva permintaan atau shifting. Bila teknologi meningkat, dalam hal ini ditemukan teknologi baru yang semakin canggih yang memungkinkan produksi lebih banyak dan efisien, hal itu akan mengakibatkan kurva penawaran akan bergeser ke kanan. Nah, jika teknologi menurun, sebaliknya maka kurva penawaran akan bergeser sejajar ke kiri. Kita lihat pada kurva yang bergeser ke sebelah kanan. Nah, itu diakibatkan oleh teknologi yang meningkat.
Nah, yang kurva yang bergeser ke sebelah kiri itu diakibatkan oleh teknologi yang menurun. Contoh lain misalnya pada harga. Ada hubungan antara tingkat harga dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual. Misalnya, ketika harga mie naik, pasti penjual akan merasa kondisi ini menguntungkan bagi mereka, sehingga penjual mie ini akan memberikan jumlah penawaran yang banyak. Penjual mie akan bekerja lebih lama, membeli banyak mie dan bahkan mempekerjakan banyak karyawan. Sebaliknya, ketika harga mie turun, pasar mie menjadi kurang menguntungkan dan penjual hanya membuat sedikit mie pada harga yang rendah. Bahkan beberapa penjual memilih untuk menutup usahanya dan jumlah yang mereka tawarkan akan menjadi nol karena jumlah penawaran naik hanya ketika harga tinggi dan turun ketika harga rendah. Dan ya bisa kita katakan bahwa jumlah penawaran berhubungan positif dengan harga. Selanjutnya kita masuk pada keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah terbentuknya suatu harga keseimbangan. Harga keseimbangan itu adalah harga di mana konsumen atau produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi barang jasa yang dijual atau dikonsumsi. Jika harga ada di bawah harga keseimbangan, maka akan terjadi kelebihan permintaan, karena permintaan akan meningkat akibat harga yang rendah, dan kemudian penawaran menurun. Sebaliknya, jika harga pasar melebihi harga keseimbangan, maka akan terjadi kelebihan penawaran, tetapi konsumen enggan membeli dan jumlah permintaan pun akan menurun. Untuk contohnya bisa kita lihat pada grafik berikut ini. Nah, pada kondisi keseimbangan pasar, kuantitas permintaan akan sama dengan kuantitas penawaran atau terbentuk kuantitas keseimbangan. Harga yang diminta pun akan sama dengan harga yang ditawarkan, sehingga terbentuk harga keseimbangan. Secara grafik, harga keseimbangan ini terjadi pada titik potong antara kurva permintaan dengan kurva penawaran. Dengan demikian, bentuk kurva keseimbangan pasar pada bakso adalah seperti pada grafik berikut. Nah, untuk mencapai sebuah keseimbangan pasar, biasanya pemerintah mengintervensi dengan beberapa kebijakan agar keseimbangan pasar selalu terjaga, salah satunya dengan pengendalian harga. Bentuk kontrol harga yang paling umum digunakan adalah penetapan harga dasar dan penetapan harga maksimum. Baik, semuanya mungkin sampai di sini dulu yang sempat saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa paham dengan apa yang saya sampaikan dan ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.